saya Rodotul Rambe. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penyiapan sampel, maserasi, sokletasi, kristalisasi, rekristalisasi, dan juga identifikasi senyawa. Nah, langsung saja ya ke yang pertama. Yang pertama itu adalah persiapan sampel. Persiapan sampel ini melalui beberapa tahap. Yang pertama ada pengambilan sampel atau bisa disebut dengan panen. Yang kedua ada sortasi basah. Yang ketiga ada pencucian. Yang keempat ada perajangan. Yang kelima ada pengeringan. Dan yang keenam ada sortasi kering. Dan yang ketujuh adalah pengepakan. Nah, yang pertama itu panen. Kita bisa panen radix atau akar, kaulis atau batang, korteks atau kulit batang, lignum atau kayu, folium atau daun, floss atau bunga, rhizome adalah rimpang, fructus buah, dan semen biji, bisa juga dengan simplicia herba, yang artinya adalah semua bagian tanaman berada di atas tanah, kecuali dinyatakan lain, maka diambil lalu dibersihkan. Tahap yang kedua yaitu adalah sortasi basah. Sortasi basah ini adalah untuk proses pemilahan bahan alam segera setelah dipanen dengan tujuan untuk mengurangi bahan alam yang rusak atau menjamur yang ikut terbawa. Dikatakan basah karena masih mengandung air yang banyak dalam bahan alam tersebut. Yang ketiga adalah tahap pencucian. Pastinya dilakukan untuk menghilangkan tanah dan kotoran yang melekat pada bahan alam tersebut. Yang keempat ada proses perajangan. Proses perajangan berarti memperkecil ukuran dari bahan alam dan memperluas daerah kontak bahan alam untuk penguapan airnya. Yang kelima adalah pengeringan. Pengeringan ini merupakan tahap yang paling penting untuk mengurangi kadar air dalam bahan alam dengan tujuan untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme yang dapat merusak bahan alam ini. Pengeringan ini ada dua metode. Yang pertama, metode pengeringan alami. Yang kedua, metode pengeringan buatan. Yang alami itu menggunakan sinar matahari langsung dengan ditutup dengan kain. Yang kedua itu metode pengeringan buatan. Metode pengeringan buatan ini bisa dengan open. Nah, yang keenam ada sortasi kering. Dilakukan segera setelah proses pengeringan selesai dilakukan, bertujuan untuk menghilangkan simplicia yang rusak selama proses sebelum dan setelah pengeringan, agar hanya didapatkan simplicia yang benar-benar baik dan dapat disimpan dalam waktu yang lama. Dan yang terakhir adalah tahap pengepakan. Pengepakan simplicia dilakukan di rak simplicia yang kedap udara. Karena walaupun simplicia sudah kondisi kering, kontaminasi mikroorganisme tetap dapat menjadi bahaya bila penyimpanan tidak dilakukan dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya setelah simplicia disiapkan, maka kita akan mengekstraksi simplicia tersebut dengan cara maserasi dan sokletasi. Selanjutnya tentang maserasi. Maserasi artinya merendam. Menurut Farmakopeia Indonesia, maserasi adalah ekstraksi selama waktu tertentu dengan cara merendam simplicia dalam pelarut bukan air atau pelarut non-polar atau setengah air, misalnya etanol encer. Maserasi ini merupakan proses yang paling tepat di mana obat yang sudah halus memungkinkan untuk direndam dalam pelarut sampai meresap dan melunakkan susunan sel, sehingga zat-zat yang mudah larut akan terlarut. Teknik maserasi pada umumnya dilakukan dengan cara 10 bagian simplicia dengan derajat halus yang cocok dimasukkan ke dalam bejana, kemudian dituangi dengan 75 bagian cairan penyari, ditutup dan dibiarkan selama 3 hari, kemudian diserkai. Ampasnya diperas. Ampas yang telah diperas ditambahkan cairan penyari secukupnya dan diaduk dan diserkai kembali, sehingga diperolehlah seluruh sari sebanyak 100 bagian. Kemudian bejana ditutup, dibiarkan di tempat sejuk, terlindung dari cahaya selama 2 hari, kemudian diendapkan dan dipisahkan. Proses ini dilakukan dalam bejana bermulut lebar.
ditutup rapat dan isinya dikocok berulang-ulang lalu disaring. Proses ini dilakukan pada suhu 15-20 derajat Celcius selama 3 hari sampai bahan larut. Hasil penyarian dengan cara maserasi perlu dibiarkan selama waktu tertentu untuk mengendapkan zat-zat yang tidak diperlukan tetapi tidak ikut terlarut dalam cairan penyari. Prinsip dalam maserasi. Penyarian zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplicia dalam cairan penyari yang sesuai selama 3 hari pada temperatur kamar terlindung dari cahaya. Cairan penyari akan masuk ke dalam isi sel melewati dinding. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar sel. Larutan yang konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar sel dan diganti oleh cairan penyari dengan konsentrasi yang rendah. Dalam proses ini disebut proses difusi. Peristiwa tersebut berulang sampai terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel. Selama proses maserasi dilakukan pengadukan dan penggantian cairan penyari setiap harinya. Endapan yang diperoleh dipisahkan dan filtratnya dipekatkan. Tujuan dalam pengadukan. Pengadukan bertujuan untuk meratakan konsentrasi larutan di luar butir serbuk simplicia, sehingga dengan pengadukan tersebut tetap terjaga adanya perbedaan konsentrasi sekecil-kecilnya antara larutan di dalam sel dengan larutan di luar sel. Menstrum yang digunakan atau pelarut yang digunakan. Pada umumnya, cairan penyari yang digunakan dapat berupa pelarut polar maupun non-polar sesuai bahan yang digunakan. Pelarut dalam maserasi. Menurut Farmakope Indonesia, bahwa sebagai cairan penyari adalah air, etanol air atau ether. Etanol dipertimbangkan sebagai penyari karena lebih selektif. Kapang dan mikroorganisme sulit tumbuh dalam etanol 20% ke atas dan tidak beracun, netral, absorpsinya baik. Etanol dapat bercampur dengan air pada segala perbandingan dan panas yang diperlukan untuk pemekatan lebih sedikit. Etanol dapat melarutkan alkaloid basa, minyak menguap, glikosida, kurkumin, kumarin, antrakinon, flavonoid, steroid, damar dan klorofil, lemak, malam, tanin, dan saponin hanya sedikit terlarut. Dengan demikian, zat pengganggu yang terlarut hanya terbatas. Untuk meningkatkan penyarian biasanya menggunakan campuran etanol dan air. Perbandingan jumlah etanol dan air tergantung pada bahan yang disari. Persyaratan bejana maserasi. Bejana yang biasa digunakan dalam maserasi adalah wadah seperti botol silinder, wadah bermulut besar dan lebar atau sebagainya dan dapat ditutup dengan rapat. Selanjutnya, bejana tersebut disimpan pada suhu kamar terlindung dari cahaya langsung. Kelebihan dengan cara maserasi yang pertama, unit alat yang dipakai sederhana, hanya dibutuhkan bejana perendam. Yang kedua, biaya operasionalnya relatif murah. Yang ketiga, tanpa pemanasan. Yang keempat, baik digunakan pada industri obat tradisional skala kecil, menurut Agus 2007. Nah, kekurangan maserasi ini adalah yang pertama, proses penyariannya tidak sempurna, karena zat aktif hanya mampu terekstraksi sebesar 50% saja. Kedua, prosesnya lama, butuh waktu selama beberapa hari. Yang ketiga, perlu penyari yang banyak. Modifikasi maserasi. Digesti adalah cara maserasi menggunakan pemanasan lemah
yaitu pada suhu 40 sampai dengan 50 derajat Celcius. Cara maserasi ini hanya dapat dilakukan untuk simplicia yang zat aktifnya tahan terhadap pemanasan. Dengan pemanasan diperoleh keuntungan kekentalan pelarut berkurang yang dapat mengakibatkan berkurangnya lapisan-lapisan batas. Daya melarutkan cairan penyari akan meningkat sehingga pemanasan tersebut mempunyai pengaruh yang sama dengan pengadukan. Koefisien difusi berbanding lurus dengan suhu absolut dan berbanding terbalik dengan kekentalan, sehingga kenaikan suhu akan berpengaruh pada kecepatan difusi. Umumnya, kelarutan zat aktif akan meningkat bila suhu dinaikkan. Jika cairan penyari mudah menguap pada suhu yang digunakan, maka perlu dilengkapi dengan pendingin sehingga cairan akan menguap kembali ke dalam bejana. Maserasi dengan mesin pengaduk disebut juga maserasi pengadukan kontinu. Penggunaan mesin pengaduk atau shaker yang berputar terus-menerus. Waktu proses maserasi dapat dipersingkat menjadi 6 sampai dengan 24 jam. Remaserasi. Cairan penyari dibagi menjadi seluruh serbuk simplicia, maserasi dengan cairan penyari pertama. Sesudah diendapkan, tuangkan dan diperas. Ampas dimaserasi lagi dan dengan cairan penyari yang kedua. Itu disebut dengan remaserasi. Maserasi meringkar. Maserasi dapat diperbaiki dengan mengusahakan agar cairan penyari selalu bergerak dan menyebar. Dengan cara ini, penyari selalu mengalir kembali secara berkesinambungan melalui serbuk simplicia dan melarutkan zat aktifnya. Maserasi melingkar bertingkat. Pada maserasi melingkar, penyarian tidak dapat dilaksanakan secara sempurna karena pemindahan massa akan berhenti bila keseimbangan. Masalah ini dapat diatasi dengan maserasi bertingkat atau biasa disebut dengan MMB yang akan didapatkan. Penyarian yang dilakukan berulang-ulang akan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada dilakukan sekali dengan jumlah pelarut yang sama. Serbuk simplicia mengalami proses penyarian beberapa kali sesuai dengan bejana penampung dan jumlah yang diperlukan. Serbuk simplicia sebelum dikeluarkan dari bejana penyari dilakukan penyarian dengan cairan penyari baru. Dengan ini diharapkan agar memberikan hasil penyarian yang maksimal. Hasil penyarian sebelum diuapkan digunakan dulu untuk menyari serbuk simplicia yang baru hingga memberikan sari dengan kepekatan yang maksimal. Nah, sekian materi maserasi kali ini, dan selanjutnya kita ada materi tentang selanjutnya mengenai sokletasi. Sokletasi atau bisa disebut dengan ekstraksi yang berkesinambungan. Ekstraksi ini dilakukan dengan cara pemanasan yang secara kontinu atau terus-menerus sehingga cairan yang berada pada alat soklet tidak berwarna lagi. Alat yang digunakan adalah pendingin bola, alat soklet, labu destilasi, alat pemanas. Nah, inilah contoh alat soklet, di mana ada water out dan water in. Water out artinya air yang keluar nantinya melalui pipa. Water in artinya air yang masuk melalui pipa dari keran yang mengalirkan air terus-menerus. Nah, di sini nanti diletakkan simplicia yang telah dimasukkan ke dalam kantongan. Nah, ini adalah labu destilasi. Kemudian ini adalah alat pemanas. Cara kerja soklet ini adalah bahan yang akan diekstraksi dibungkus dalam kantong ekstraksi atau kertas karbon dan diletakkan pada alat soklet.
Alat soklet ini terletak antara labu suling dan pendingin bola atau aliran balik dan dihubungkan melalui pipa pipet. Labu berisi bahan pelarut yang menguap dan mencapai ke dalam pendingin aliran balik melalui pipa pipet dan berkondensasi di dalamnya, kemudian menetes kembali ke atas bahan yang berada pada alat soklet, lalu mengekstraksi kembali bahan yang dibungkus dalam kantongan. Larutan berkumpul di dalam wadah gelas dan setelah mencapai tinggi maksimal secara otomatis ditarik ke dalam labu. Dengan demikian, zat yang terekstraksi tertimbun melalui penguapan yang kontinu secara terus-menerus. Keuntungan dari ekstraksi berkesinambungan pastinya membutuhkan pelarut yang sangat sedikit. Zat aktif dapat tercari sempurna, dapat digunakan dalam laboratorium penelitian. Nah, di samping keuntungan pasti ada kerugian. Kerugian dari ekstraksi berkesinambungan ini adalah membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan banyak energi listrik dan gas. Ya, karena membutuhkan alat pemanasan dengan energi listrik atau dengan gas. Tidak dapat dilakukan terhadap simplisia yang peka terhadap panas. Nah, pelarut yang biasa digunakan, contohnya lebih berat dari air yaitu tetraklorida dan kloroform. Lebih ringan dari air, contohnya adalah ether. Sekian dari materi sokletasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kristalisasi. Selanjutnya mengenai kristalisasi. Kristalisasi adalah suatu proses pembentukan bahan padat dari pengendapan larutan, campuran yang meleleh, atau pengendapan langsung dari gas. Kristalisasi juga merupakan teknik pemisahan kimia antara bahan padat cair di mana terjadi perpindahan massa dari suatu zat terlarut atau solut dari cairan atau larutan ke fase kristal padat. Pemisahan dengan teknik kristalisasi didasarkan atas pelepasan pelarut dari zat terlarutnya dalam sebuah campuran homogen atau larutan, sehingga terbentuklah kristal dari zat terlarutnya. Proses ini adalah salah satu teknik pemisahan padat cair yang sangat penting dalam dunia industri, karena dapat menghasilkan kemurnian produk hingga 100%. Mekanisme pembentukan kristal. 1. Pembentukan inti. Inti kristal adalah partikel-partikel kecil, bahkan sangat kecil, yang dapat terbentuk dengan cara memperkecil kristal-kristal yang ada dalam alat kristalisasi atau dengan menambahkan benih kristal ke dalam larutan lewat jenuh. Kedua, pertumbuhan inti. Pertumbuhan kristal merupakan gabungan dari dua proses, yaitu transportasi molekul-molekul atau ion-ion dari bahan yang akan dikristalisasikan dalam larutan ke permukaan kristal dengan cara difusi. Proses ini berlangsung semakin cepat jika derajat lewat jenuh dalam larutan semakin besar. Penemuan molekul-molekul atau ion-ion ada pada isi kristal. Semakin luas total permukaan kristal, semakin banyaklah bahan yang ditempatkan pada sisi kristal persatuan waktu. Syarat-syarat kristalisasi. Yang pertama, larutan haruslah jenuh. Larutan yang mengandung jumlah zat terlarut berlebihan pada suhu tertentu, sehingga kelebihan itu tidak melarut lagi. Jenuh berarti pelarut telah seimbang dengan zat terlarutnya. Artinya, konsentrasinya telah maksimal kalau larutan jenuh, suatu zat padat didinginkan perlahan-lahan. Yang kedua, larutan harus homogen. Partikel-partikel yang sangat kecil tetap tersebar merata, biarpun didiamkan dalam waktu yang lama. Yang ketiga, adanya perubahan suhu. Penurunan suhu secara drastis atau kenaikan suhu secara drastis tergantung dari bentuk kristal yang diinginkan. Sebagian zat terlarut atau bahan akan mengkristal dalam arti diperoleh larutan superjenuh atau lewat jenuh. Metode kristalisasi. Pertama itu ada pendinginan.
Untuk bahan-bahan yang kelarutannya berkurang drastis dengan menurunnya temperatur, kondisi lewat jenuh dapat dicapai dengan pendinginan larutan panas yang jenuh. Yang kedua, ada metode pemanasan untuk bahan-bahan yang kelarutannya berkurang sedikit dengan menurunnya suhu. Kondisi lewat jenuh dapat dicapai dengan penguapan sebagian pelarut. Yang ketiga, ada pemanasan dan pendinginan. Metode ini merupakan metode gabungan di atas. Larutan panas yang jenuh dialirkan ke dalam sebuah ruangan yang divakumkan. Sebagian pelarut menguap. Panas penguapan diambil dari larutan itu sendiri, sehingga larutan menjadi dingin dan lewat jenuh. Metode ini disebut juga kristalisasi vakum. Yang keempat adalah penambahan bahan atau zat lain. Untuk pemisahan bahan organik dari larutan seringkali ditambahkan suatu garam. Garam ini larut lebih baik daripada bahan padat yang diinginkan, sehingga terjadi desakan dan membuat bahan padat menjadi terkristalisasi. Contoh, menarik zat alkaloid basa dengan penambahan garam alkaloid, misalnya strychin nitrat. Contoh kristalisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah pembuatan garam dapur dari air laut. Dengan cara air laut ditampung dalam suatu tambak, kemudian dengan bantuan sinar matahari dibiarkan menguap. Setelah proses penguapan dihasilkan garam dalam bentuk kasar dan masih bercampur dengan pengotornya. Untuk mendapatkan garam yang bersih diperlukan proses rekristalisasi, yaitu dengan mencuci menggunakan air garam 38-40%, kemudian diuapkan. Untuk konsumsi, maka perlu proses iodisasi, yaitu dicampur dengan penambahan kalium iodida, sesuai dengan peraturan dari Departemen Kesehatan. Contoh lainnya adalah pembuatan gula putih dari tebu. Batang tebu dihancurkan dan diperas untuk diambil sarinya, kemudian diuapkan dengan pengapan hampa udara sehingga air tebu tersebut menjadi kental lewat jenuh dan terjadi pengkristalisasian gula. Kristal ini kemudian dikeringkan sehingga diperoleh gula putih atau gula pasir. Kadang dilakukan juga proses pemutihan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam kristalisasi adalah dalam keadaan cair, atom-atom tidak memiliki susunan teratur dan selalu mudah bergerak. Dengan temperatur relatif lebih tinggi, maka akan memiliki energi yang cukup untuk lebih mudah bergerak. Turunnya temperatur, maka energi atom akan semakin rendah, maka atom makin sulit bergerak dan mulai mengatur kedudukannya relatif terhadap atom lain. Saat ini mulai membentuk inti kristal pada tempat yang relatif lebih tinggi. Inti akan menjadi pusat kristalisasi dengan makin turun temperatur. Makin banyak atom yang ikut bergabung dengan inti yang sudah ada atau membentuk inti baru. Langkah-langkah sederhana dalam kristalisasi. Yang pertama, larutan sampel zat dapat dilarutkan dalam pelarut panas. Yang kedua, bubuhkan sedikit norit. Yang ketiga, larutan tersebut dijenuhkan kembali. Keempat, kembali dengan pemanasan air. Kelima, dinginkan larutan tersebut hingga es mencair. Keenam, saring kristal tersebut. Nah, bubuhkan sedikit norit ini berguna untuk menarik kotoran-kotoran yang secara alami melengket pada simplicia. Sekian dari materi kristalisasi. Kemudian kita akan membahas tentang pemurnian kembali atau disebut dengan rekristalisasi. Selanjutnya mengenai pemurnian. Teknik pemurnian. Senyawa bahan alam dari suatu tanaman yang berbentuk padat sering terkontaminasi oleh pengotor, meski dalam jumlah yang kecil. Teknik umum yang sering digunakan untuk teknik pemurnian dari senyawa tersebut adalah rekristalisasi. Rekristalisasi adalah teknik pemurnian yang didasarkan pada perbedaan kelarutannya dalam keadaan panas atau dingin dalam suatu pelarut. Prinsip pembentukan rekristalisasi adalah pembentukan kristal kembali dilakukan dengan pendinginan larutan hingga tercapai keadaan di atas jenuh.
Jadi, rekristalisasi ini meliputi tahap awal, yaitu melarutkan senyawa yang akan dimurnikan dalam sedikit mungkin pelarut atau campuran pelarut dalam keadaan panas atau bahkan sampai suhu mendidih sehingga diperolehlah larutan yang jernih. Tahap selanjutnya adalah mendinginkan. Larutan yang akan didapat menyebabkan terbentuknya kristal yang kemudian dipisahkan melalui penyaringan. Pemurnian padatan dengan kristalisasi didasarkan pada perbedaan dalam kelarutannya, dalam pelarut tertentu atau dalam campuran pelarut. Dalam bentuk sederhana, proses kristalisasi meliputi melarutkan zat tak murni dalam pelarut tertentu pada titik leleh yang tertentu, menyaring larutan panas dari partikel bahan tak terlarut, memisahkan kristalisasi dari larutan supernatan. Hasil sesudah pengeringan ditentukan kemurniannya dengan cara penentuan titik leleh, metode spektroskopi, kromatografi lapis tipis. Bila belum murni, dilakukan rekristalisasi dengan pelarut yang segar. Beberapa jenis pengotor yang sebelumnya bercampur dengan padatan sebelum rekristalisasi adalah pengotor yang tidak larut dalam panas yang digunakan pada rekristalisasi. Dapat dihilangkan dengan penyaringan larutan dalam keadaan yang panas. Pengotor yang larut dalam pelarut panas dan tetap tinggal sebagian dalam pelarut yang sudah dingin dapat dihilangkan dengan penyaringan akhir saat kristal telah terbentuk, karena sebagian besar pengotor ini akan tetap larut dalam pelarut saat pembentukan kristal. Pengotor yang sangat larut dalam pelarut panas, sedikit larut dalam pelarut dingin akan menyebabkan proses rekristalisasi tidak efektif. Oleh karena itu, kristal yang terbentuk juga tidak terlalu murni. Kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi pelarut rekristalisasi adalah pelarut tidak ada reaksi kimia. Kelarutan padat harus tinggi dalam pelarut pada keadaan panas dan harus rendah pada keadaan dingin. Pengotor organik harus larut dalam pelarut dalam keadaan dingin. Pengotor anorganik tidak larut dalam pelarut meskipun dalam keadaan panas, sehingga dapat dipisahkan dengan jalan menyaring larutan dalam keadaan yang panas. Titik didih larutan harus lebih rendah dari titik didih padatan. Sebaiknya dipilih pelarut yang tidak toksik dan tidak mudah terbakar. Pemilihan pelarut tergantung dari faktor-faktor seperti mudah memanipulasi, toksisitas yang rendah, tak mudah terbakar, dan harga yang murah. Pelarut ether untuk rekristalisasi sebaiknya dihindari karena mudah terbakar, mudah menempel pada dinding gelas, dan terjadi pengendapan padatan saat penguapan. Karbon disulfid dengan titik didih 46 derajat Celcius tidak digunakan karena mempunyai titik bersinar rendah yang berbahaya dan membentuk campuran yang sangat eksplosif dengan air. Pelarut benzen bersifat toksisitas yang tinggi dan bersifat karsinogenik. Pelarut di atas dapat diganti dengan toluena atau sikloheksana. Nah, berikut adalah tabel pelarut untuk rekristalisasi. Ada air, asam asetat, metanol, etanol, 2-propanol aseton, etil asetat, diklorometana, kloroform, benzen, tetraklorida, toluena, sikloheksana, petroleum ether, N-heksana. Jika kelarutan zat padat yang akan direkristalisasi tidak diketahui, maka pemilihan pelarut dapat dilakukan dengan sampel padat 10 gram yang akan direkristalisasi dimasukkan dalam Erlenmeyer ditambah 3 ml pelarut. Jika pelarut pada suhu kamar atau pada sedikit pemanasan mudah larut, maka pelarut tidak dapat dipakai untuk rekristalisasi sampel. Jika pelarut yang digunakan tidak melarutkan padatan campuran, dipanaskan sampai mendekati titik didih pelarut, dikocok, diaduk, dan ditambah lagi sedikit demi sedikit pelarut. Jangan sampai jenuh karena kristal tidak akan terbentuk. Maka, jika padatan sedikit larut, maka pelarut tidak dipakai untuk rekristalisasi. Jika padatan larut sempurna,
campuran didinginkan pada temperatur kamar dan segera terbentuk kristal. Jika kristal yang terbentuk sesuai dengan jumlah sampel, maka pelarut itu disebut sesuai untuk proses rekristalisasi. Kadangkala diperlukan dua pelarut untuk proses rekristalisasi padatan. Maka dua pelarut itu harus saling larut satu sama lain, di mana salah satu pelarut dapat melarutkan zat sedang yang satu lagi tidak melarutkan. Oleh karena itu, dilakukan padatan dilarutkan dalam pelarut yang dapat melarutkan pada keadaan panas. Tambah pelarut yang lain sedikit demi sedikit sampai timbul kekeruhan. Kekeruhan dihilangkan dengan menambahkan lagi pelarut pertama tetes demi tetes, maka kristal yang terbentuk. Pasangan pelarut yang sering digunakan dalam rekristalisasi adalah metanol dengan air, etanol dengan air, aseton dengan air, etanol dan aseton, etil asetat dan sikloheksana, benzen dan petroleum ether, pelarut yang mengandung klor dan petroleum ether. Hasil rekristalisasi akan memberikan hasil yang memuaskan bila suatu kristal sangat larut dalam satu pelarut dan sangat tak larut dalam pelarut yang lain. Campuran pelarut atau pasangan pelarut bisa digunakan dengan hasil yang bagus, di mana pelarut tersebut bercampur dengan sempurna. Rekristalisasi dengan pelarut campuran mempunyai titik didih campuran yang dekat. Senyawa dilarutkan dalam pelarut yang sangat melarutkan dalam keadaan panas, di mana zat hanya larut sedikit harus ditambah sedikit-sedikit sampai terjadi kejenuhan. Kejenuhan dihilangkan dengan penambahan pelarut pertama dan dibiarkan dingin pada temperatur kamar, maka kristal akan terpisah. Kualitas kristal sangat tergantung pada kecepatan proses pendinginan larutan. Jika pendinginan terlalu cepat, kristal akan kecil-kecil dan tidak murni. Jika pendinginan terlalu lambat, kristal terbentuk terlalu besar-besar dan dapat menjebak pengotor serta pelarut pada kisi-kisi kristal. Di sini perlu diperhatikan saat pendinginan dengan penangas es. Harus dijaga agar suhu tidak lebih rendah dari titik beku. Pembentukan kristal kembali akan terjadi bila suhu mulai menurun antara 15 sampai dengan 30 menit. Bila kristal tak kunjung terbentuk, maka dilakukan dengan menggesekkan kuat-kuat dinding bejana di bawah permukaan larutan dengan pengaduk kaca. Dengan memancing pembentukan kristal dengan menggunakan kristal murni senyawa yang sama, yaitu kristal yang dimasukkan dalam keadaan dingin, dapat menggunakan dry ice. Diaduk kuat-kuat, dibiarkan 2 sampai dengan 3 hari. Hasil suatu reaksi organik pada sediaan bahan alam dapat mengandung pengotor berwarna. Pada rekristalisasi, pengotor ini bisa larut dalam pelarut mendidih dan diserap oleh kristal, akibatnya dihasilkan produk yang berwarna. Hal ini dapat dipisahkan dengan penyaringan sederhana, dengan mendidihkan zat dalam larutan tambah sedikit arang aktif selama 5-10 menit, kemudian larutan disaring dalam keadaan panas. Fungsi arang aktif atau karbon aktif ini untuk absorpsi pengotor berwarna tersebut dan akan membuat terjadinya kristal yang murni. Rekristalisasi beberapa golongan senyawa. Yang pertama ada rekristalisasi kapsantin. Padatan merah yang diperoleh kemudian direkristalisasi menggunakan CS2 hingga diperoleh kapsantin yang berbentuk bulatan dengan warna merah karmin titik lele 176. Jika digunakan petroleum ether sebagai pelarutnya, maka diperoleh kristal yang berbentuk jarum-jarum. Jika digunakan metanol, kristal yang berbentuk akan prisma. Rekristalisasi stigmasterol. Ekstrak pekat yang diperoleh dilarutkan dalam 100 ml petroleum ether. Kemudian campuran diuapkan sampai titik jenuhnya. Dibiarkan semalam hingga terbentuk kristal tak berwarna yang mengendap dengan titik leleh 138 sampai 144. Yang ketiga ada rekristalisasi hesperidin. Rekristalisasi menggunakan asam asetat encer diperoleh kristal bentuk jarum dengan titik leleh 252 sampai dengan 254. Cara lainnya, larutan 10%
hesperidin dalam formamida, suasana sedikit asam, dididihkan dalam HCl encer, tes dengan lakmus konsentrasi 50% formamida dalam air. Lalu dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius dengan penambahan karbon aktif dan biarkan selama 30 menit. Jika tidak asam, tambah sedikit asam asetat glasial atau sedikit asam format. Kemudian, saring dengan selit diencerkan dengan air volume yang sama. Beberapa menit kemudian terbentuklah kristal. Selanjutnya disaring, kristal hesperidin dicuci dengan air panas, kemudian dengan isopropanol. Kristal yang diperoleh akan berwarna putih, titik lelehnya 261 sampai dengan 263. Yang keempat ada rekristalisasi kafein. Padatan yang diperoleh di rekristalisasi menggunakan aseton atau air. Kristalisasi kafein berbentuk jarum kecil dengan titik leleh 235. Yang kelima ada rekristalisasi rein. Untuk rekristalisasi rein akan lebih baik jika sebelumnya dilakukan penghilangan pigmen gelap menggunakan aseton. Dilanjutkan dengan asam asetat. Senyawa yang diperoleh berupa kristal jarum berwarna kuning pucat. Titik lelehnya 326 sampai dengan 329. Sekian dari materi rekristalisasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi identifikasi senyawa. Selanjutnya mengenai identifikasi senyawa. Metode identifikasi senyawa, ditentukan golongannya, kemudian ditentukan jenis senyawa golongan tersebut. Sebelumnya, kesamaan senyawa tersebut diperiksa dengan cermat, artinya senyawa itu harus membentuk bercak tunggal dalam beberapa sistem kromatografi lapis tipis. Golongan senyawa dapat ditentukan dengan cara uji warna, penentuan kelarutan, bilangan RF, ciri spektrum UV. Uji biokimia dapat bermanfaat. Adanya glukosida dipastikan dengan hidrolisis menggunakan beta-glukosidase. Adanya glukosida minyak amandel dihidrolisa dengan mirosinase. Identifikasi senyawa berdasarkan pengukuran sifatnya antara lain titik leleh untuk senyawa padat, titik didih untuk cairan, putaran optik untuk senyawa optik aktif, nilai RF atau RRT pada kondisi yang baku. Untuk penentuan senyawa tumbuhan baru adalah berdasarkan pengukuran ciri spektrumnya, antara lain pengukuran spektrum UV, inframerah, resonansi magnet inti, spektrum massa. Untuk identifikasi struktur senyawa baru, sebaiknya penguraian kimia atau mensintesis senyawa. Juga dengan cara kristalografi sinar X dapat dilakukan bila jumlahnya cukup dan berbentuk kristal. Pertama, itu ada spektroskopi UV dan spektrum tampak. Spektrum serapan kandungan tumbuhan dapat diukur dengan cara mengukur larutan sangat encer senyawa tumbuhan dengan belangko dengan alat spektrofotometer yang merekam secara otomatis, dengan diukur absorbansi atau keterserapan atau kerapatan optik pada panjang gelombang 200 sampai dengan 700 nanometer maksimal dan minimal yang khas. Menggunakan cuvette sel khusus tempat mengukur diperlukan 1/10 volume. Pengukuran spektrum sangat penting pada identifikasi kandungan tumbuhan karena dapat memantau dari eluat kolom kromatografi sewaktu pemurnian untuk mendeteksi golongan senyawa tertentu, misalnya poliasetilen. Pelarut yang banyak digunakan pada spektroskopi UV adalah etanol 95% karena banyak golongan senyawa yang dapat larut. Pelarut yang sering digunakan adalah air, metanol, heksana, eter minyak bumi, dan eter. Pelarut yang biasa dihindari berupa alkohol teknis karena mengandung benzena yang akan menyerap di daerah UV pendek. Kloroform dan piridin karena menyerap kuat di daerah 200 sampai dengan 260 nanometer. Tapi sangat cocok untuk mengukur spektrum pigmen tumbuhan seperti karotenoid di daerah spektrum tampak. Nah, ini adalah gambar spektrum serapan ultraviolet xanthone mangiferin. Ini adalah panjang gelombangnya. Kedua, spektroskopi inframerah atau IM. Senyawa tumbuhan dapat diukur dengan
Spektrofotometri inframerah dapat merekam secara otomatis senyawa dalam bentuk larutan, kloroform, karbon tetraklorida 1-5%, bentuk gerusan dalam minyak nuyol, bentuk padat dicampur dengan kalium bromida. Pengukuran pada daerah spektrum inframerah di atas 1200 cm/-1 menunjukkan pita spektrum atau puncak yang disebabkan oleh frekuensi getaran kimia atau gugus fungsi dalam molekul di daerah di bawah 1200 cm/-1 yang disebabkan oleh getaran seluruh molekul. Intensitas berbagai pita direkam secara subjektif pada skala sederhana, kuat yang inisialnya K, menengah inisial M, atau lemah inisial L. Ketiga, spektroskopi massa. Dalam spektroskopi massa adalah penguraian spora senyawa organik dan perekaman pola fragmentasi menurut massanya. Uap cuplikan berdifusi ke dalam spektrometer massa yang bertekanan rendah, lalu diionkan dengan energi yang cukup untuk memutus ikatan kimianya. Ion yang bermuatan positif terbentuk dengan cepat dalam medan magnet dan menyebabkan ion tersebut dan memungkinkan pengukuran kelimpahan nisbi ion yang mempunyai massa terhadap ion tertentu. Hasil rekaman berupa grafik spektrum massa terdiri atas sederetan garis yang intensitasnya berbeda-beda pada suatu massa yang berlainan. Sebagian kecil dari senyawa induk tahan terhadap proses penguapan dan akan direkam sebagai puncak ion molekul atau ion induk. Lalu massa ion lain dapat diukur dengan sangat tepat. Ketepatan ini menunjukkan rumus molekul senyawa secara tepat. Pada spektrofotometer UV dan inframerah dijalankan oleh operator tenaga yang terlatih. Alat untuk menentukan spektrum massa dan resonansi magnet inti lebih mahal dan canggih. Biasanya, para fitokimiawan menyerahkan cuplikannya untuk dianalisis dan menerima hasil dalam bentuk grafiknya saja. Spektromassa baik untuk menganalisa jenis kandungan tumbuhan berbobot molekul rendah, dapat juga untuk menganalisa peptida. Spektromassa sering digabung dengan gas kromatografi kolom, sehingga sekali kerja dapat memperoleh hasil identifikasi kualitatif dan kuantitatif dari komponen struktur yang rumit, yang mungkin terdapat bersama-sama dalam ekstrak tumbuhan tersebut. Nah, berikut gambar spektrum massa senyawa pengatur zeatin. Berikutnya spektroskopi resonansi magnet inti, disebut juga spektroskopi RMI proton, digunakan untuk menentukan struktur senyawa organik dengan mengukur momen magnet atom hidrogen. Kebanyakan senyawa atom hidrogen terikat pada gugus yang berlainan seperti CH2, CH3, CHO, NH2, CHOH, dan sebagainya. Spektrum RMI proton merupakan rekaman jumlah atom hidrogen yang berada dalam lingkungan yang berlainan. Spektrum itu tidak dapat memberi keterangan langsung mengenai sifat kerangka karbon. Di antara dua kutub magnet yang kuat, proton mengalami geser kimia yang berlainan sesuai dengan lengkungan molekulnya. Ini diukur dalam resonansi magnet inti. Nisbi terhadap baku biasanya tetrametilsilan atau TMS, yaitu senyawa lembab yang dapat ditambahkan ke dalam cuplikan tanpa ada kemungkinan terjadinya reaksi kimia. Pelarut untuk pengukuran RMI harus lembab dan tanpa proton, karena itu biasa digunakan adalah karbon tetraklorida, deuterokloroform, deuterium oksida, deuterioaseton, dimetil sulfoksida terdeuterasi. Kelebihan spektroskopi resonansi magnet inti dibandingkan SM adalah cuplikan-cuplikan dapat diperoleh kembali, tidak berubah setelah pengukuran, dapat digunakan lagi untuk pengukuran kembali. Maaf, sebelumnya itu dibandingkan inframerah bukan SM. Nah, spektrofotokopi proton dapat digunakan sebagai alat sidik jari. Kerumitan spektrum berkaitan dengan jumlah jenis proton yang berbeda, sehingga alkaloid dengan banyaknya rumus alkaloid yang rumit banyak tersubstitusi sehingga menghasilkan sinyal lebih sedikit ketimbang hidrokarbon alifatiknya. Penggunaan utama
resonansi magnet inti proton adalah menentukan struktur dengan cara digabung dengan cara spektroskopi lain. Nah, ini adalah ciri geser kimia resonansi magnet inti proton berbagai golongan senyawa tumbuhan. Ada golongan alkana, asam lemak, alkena, asetilena, senyawa aromatik, dan senyawa nitrogen. Kriteria untuk identifikasi fitokimia. Cuplikan harus asli. Melakukan perbandingan tergantung pada senyawa yang telah ditelaah. Perbandingan kromatografi harus didasarkan kepada kromatografi senyawa dengan senyawa asli tanpa pemisahan, paling sedikit 4 sistem. Kriteria itu misal pada waktu retensi pada kromatografi gas kolom, pada RF pada kromatografi lapis tipis, RF pada KKT. Pergerakan nisbi pada elektroforesis pada kromatografi lapis tipis. Untuk pembanding spektrum digunakan dua cara. Idealnya semua spektrum UV, inframerah, dan resonansi magnet inti 1H harus dibandingkan. Jenis kriteria untuk mengidentifikasi kandungan kimia yang telah dikenal. Kriterianya sifat fisika, rumus molekul dengan inframerah, pola pemecahan, sifat spektrum UV dan penggeseran karena penambahan basa, warna pada KLT, KLT pada selulose, KLT pada poliamida, penggumpahan kimia. Nah, sekianlah dari materi identifikasi senyawa.